Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Hilda Aini Syifa MAG dan yang terhormat Ibu Dr. Nendeng Munawwaroh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Islam yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Anini Febia Alfiansah, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut dengan nomor NPM 240671200002 akan memaparkan materi mengenai etika ta'aruf dalam pernikahan. Materi yang pertama yaitu definisi ta'aruf. Istilah ta'aruf mungkin sudah sering kali terdengar di kalangan muslim. Banyak orang juga mengaku menjalani ta'aruf sebelum menikah. Lalu, apa sih sebenarnya ta'aruf itu? Ta'aruf sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling mengenal antara seseorang dengan orang yang lainnya dengan tujuan untuk saling mengerti dan saling memahami atau perkenalan dari proses syar'i menuju ikatan suci pernikahan. Ta'aruf juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk bersilaturahmi sesuai dengan syariat Islam. Ta'aruf berasal dari kata ta'arafa yata'arafu, artinya saling mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan. Ta'aruf dilakukan sebelum khitbah. Khitbah adalah meminang atau lamaran, menawarkan diri untuk menikah. Tapi, di zaman sekarang ini, kegiatan ta'aruf sangat jarang dilakukan. Kebanyakan, anak muda yang ingin mendapatkan dan ingin mengetahui kriteria jodoh mereka justru dilakukan dengan jalan berpacaran. Lalu, jika sama-sama dilakukan untuk lebih mengenal calon pasangan, apakah ada perbedaan antara pacaran dan ta'aruf? Mari kita bahas. Materi yang kedua yaitu perbedaan ta'aruf dengan pacaran. Ta'aruf dan pacaran adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika dilihat dari segi tujuan dan manfaat yang didapatkan, dalam berpacaran, cara yang dilakukan untuk mengenal dan mengetahui hal-hal tertentu yang dimiliki pasangan dilakukan dengan metode yang tidak memenuhi kriteria suatu perkenalan sama sekali. Kebanyakan, dalam pacaran, hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat sehingga dari proses tersebut dapat mengantarkan seseorang ke dalam perzinaan dan maksiat. Dan ini merupakan larangan berpacaran dalam Islam karena dapat menimbulkan zina seperti zina mata karena saling memandang terlalu lama, zina tangan karena saling bergandengan dan lain sebagainya. Sedangkan, ta'aruf merupakan proses yang bertujuan untuk lebih mengenal kriteria calon pasangan kita. Allah melarang umatnya dari segala hal yang berkaitan dengan zina, meski sekedar mendekatinya dan tidak melakukan hal yang diharapkan tersebut. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dari ayat di atas diterangkan bahwa janganlah kita mendekati zina sebab zina akan membawa kita kepada perbuatan yang tercela dan tidak terpuji. Jangankan berzina, mendekati saja dilarang karena semakin mendekat dengan perbuatan yang tidak disukai Allah tersebut, maka semakin besar peluang untuk ikut terjerumus di dalamnya. Maka dianjurkan menjauhi segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan zina. Materi yang ketiga yaitu tata cara ta'aruf. Agar tidak salah kaprah dalam menjalankan ta'aruf, alangkah baiknya seorang muslim mengetahui tata cara ta'aruf yang benar sesuai dengan syariat Islam. Tata cara ta'aruf tersebut, yang pertama yaitu niat. Sebelum melakukan ta'aruf, seseorang harus memiliki niat karena Allah. Tidak boleh menjalankan ta'aruf apabila terdapat niat buruk di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, harus luruskan niat terlebih dahulu bahwa ta'aruf betul-betul karena ada itikad baik, yaitu ingin menikah, bukan karena ingin koleksi kenalan atau gelagat tidak serius. Itu akan membuka peluang untuk memberi harapan palsu kepada orang lain yang bisa termasuk kezaliman. Jika kita tidak ingin disikapi seperti itu, maka jangan sikapi orang lain seperti itu. Yang kedua yaitu dilarang berduaan.
Sebelum terjadi pernikahan, pasangan yang sedang menjalani ta'aruf dilarang berduaan, sebab jika hanya berduaan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, setan menjadi pihak ketiga yang ingin menjerumuskan manusia pada tindakan maksiat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya karena setan adalah orang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syaib al-Arnaud. Seseorang yang ingin menjalankan ta'aruf harus melalui perantara orang yang dipercaya dapat menjadi perantara pertukaran informasi calon pasangan. Yang ketiga, bertukar biodata. Dalam proses ta'aruf, untuk mengenal satu sama lain harus melalui pertukaran biodata tertulis yang kemudian ada pihak ketiga yang menjadi perantara pertukaran biodata tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pertemuan. Masing-masing dapat mengetahui calon pasangannya dengan data tersebut atau dari orang-orang terdekat yang mengenal pribadi calon pasangannya. Yang keempat, nazar untuk bertemu. Setelah permohonan ta'aruf diterima, dapat dilanjutkan dengan bernazar yang dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita dan menghadap langsung kepada kedua orang tuanya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika aku berada di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Dia ingin menikahi wanita Ansor. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau sudah melihatnya? Jawabnya, belum. Lalu beliau memerintahkan, lihatlah wanita itu agar cinta kalian lebih langgeng. Hadis riwayat Tirmizi 1087, Ibnu Majah 1865 dan disahkan Al-Albani. Yang kelima, diperbolehkan memberikan hadiah kepada calon pengantin wanita. Hadiah sebelum pernikahan hanya boleh dimiliki oleh wanita calon istri dan bukan keluarganya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, semua mahar, pemberian, dan janji sebelum akad nikah itu milik pengantin wanita. Lain halnya dengan pemberian setelah akad nikah, itu semua milik orang yang diberi. Hadis riwayat Abu Dawud 2129. Materi yang keempat yaitu adab ta'aruf. Dalam melakukan ta'aruf, terdapat adab yang harus dijaga. Adab-adab tersebut, yang pertama, menjaga pandangan. Dalam proses ta'aruf, hal yang harus diperhatikan adalah cara menjaga pandangan. Melihat calon pasangan boleh-boleh saja dilakukan, tetapi hanya dilakukan untuk memastikan kecocokan saja. Tidak boleh saling berpandang-pandangan terlalu ramah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan zina. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30, Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam ayat tersebut, merupakan perintah bagi laki-laki untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang kedua, menutup aurat. Sudah kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga aurat dari yang bukan mahramnya. Wanita yang sedang ditemui oleh calon suaminya harus didampingi oleh orang tuanya dan menutup auratnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau saudara putra-putra perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada seluruh hambanya untuk mukminah dalam menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Yang ketiga, menjaga sikap dengan sopan.
Pada saat melakukan pertemuan dengan calon pasangan, keduanya harus menjaga jarak seperti tidak boleh duduk berdekatan dan menjaga sikap dengan sopan, mulai tutur kata dan gerak-gerik tubuh. Yang keempat, menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan. Sebaiknya, dalam membicarakan sesuatu pada saat bertaaruf, hindari hal-hal yang tidak perlu. Bicarakan hal-hal yang penting dan diperlukan saja. Yang kelima, selalu mengingat Allah. Dengan selalu mengingat Allah dalam setiap perbuatan, khususnya saat bertaaruf, akan dapat menjaga diri dari gangguan setan. Saat ta'aruf, alangkah baiknya diiringi dengan mengerjakan sholat istikharah agar keyakinan untuk menikah tidak mudah goyah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.